Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatina jadatina alina ila hadri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya latifan lutfa anta hasbi wa kafa. Ya latifan lutfa anta hasbi wa kafa. Bi wa kafa. Ya latif lutfa anta hasbi wa kafa. Ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Ya ghayyasal mustaghis aghithna ajma'in. Ya latif lutfa anta hasbi wa kafa. Ya latif lutfa anta hasbi wa kafa. Ya dhal batsyi syadid ya hasibal jalil. Ya qawiyyu ya matin ikfi saraz zalimin. Ya latif lutfa anta hasbi wa kafa. Ya latif lutfa anta hasbi wa kafa. Ya Rahman ya Karim akrimna wal muslimin. Ya Waliyu ya Wadud ikfina syarral hasud. Ya latif lutfa anta hasbi wa kafa. Ya latif lutfa. Ya Jabbar ya Qahar ya Alim ya Ghaffar. Ya Kabirul Muta'al ihfazna mihnal iyal. Ya latif lutfa anta hasbi wa kafa. Ya Sami'u ya Basir ya Alim ya Khabir. Ya Muhaimin ya Salam salimna wal muslimin. Ya latif lutfa anta hasbi wa kafa. Ya latif lutfa anta hasbi wa kafa. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak. Qabla fana wal halak ya umud dunya wa din. Ya latif أنت حسبي وكفى. يا لطيف اللطفى أنت حسبي وكفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Muawanah, sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Muhammad Yusuf Marzuki, Yusuf Romli, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Azani, Ustaz Ilmani, Ustaz Muhammad Nafis, Ustaz Samsudin, para asatidz semua, Ustaz Satibi, jamaah rahimakumullah, para orang-orang tua kita. Alhamdulillah, malam ini kembali kita memulai pengajian kita. Kalau malam kemarin kita baru pembukaan, alhamdulillah malam ini kita sudah mulai kembali pengajian kita. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah
pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim kita suratul Fatihah Imamil Fadil Syekh Kamil Muhammad Nawawi Syabil Qadir Sultanillah Syekh Ahmad bin Ibrahim Muhammad Samarqandi ila Zain Jazi Muhammad bin Zain Jazi Mas'ud wa dan fuqaha hadzal masjid hadzal la rahad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pengajian kita masih di bab daripada taubat di bagian akhir. Kita mundur dikit. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Husain al-Farra hadatsana Abu Bakrin hadatsana Ahmad bin Abdullah bin Salih ibni Muhammad ibn al-Qasim ibni Abdullah anil Ala ibni Abdurrahman an abihi Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala atadruna minal muflis min ummati. Ya, ini sudah kita bahas di akhir dulu sebelum kita penutupan. Tahukah kamu siapakah orang yang dianggap bangkrut dari umatku ini? Ya, qalu. Jadi kalau Nabi itu sering bikin tanya jawab kepada sahabat, ya buat pembelajaran sekaligus ngetes sahabat itu sampai di mana pemahaman agamanya, sampai di mana kepintaran para sahabat. Itu jadi ditanya. Nabi sama bini kayak begitu kan? Nanya, kadang dijawab 2 kali, 3 kali, jawab terus sampai dinyerah. Ya di sini Nabi, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut dari umatku? Maka mereka jawab, fina man la dirhama lahu wala dinara wala mata. Itu yang dinamakan orang yang bangkrut itu di dalam umat kita ini, umat Nabi ya, kata sahabat, itu orang yang nggak punya dirham, nggak punya dinar, kagak punya duit, bokeh. Ya, bokeh. Kalau kita kan bahasa kerennya lagi nggak punya duit, bokeh. Oh, bokeh bahasa mana itu? Bahasa anak-anak pergaulan. Lagi bokeh gua gitu. Kalau melarat bukan susah melarat. Kalau bokeh yang ya. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang emang kagak punya duit, nggak punya perhiasan dan lain sebagainya, pokoknya emang kagak punya apa-apaan. Ya kalau begini sih melarat bisa juga dimasuk ini. Ya. Qala Rasulullah al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholati wa siyami wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhaba hadza wa akala mala hadza wa syafaka ma hadza wa daraba hadza fayuqtassu li hadza min hasanati wa li hadza min hasanati fa iza faniyat hasanatuhu qabla ayaqdiya min alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Jadi Nabi bilang yang dinamakan orang bangkrut dari umatku itu adalah mereka yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholatnya, ya, sholat sunatnya, sholat tarawihnya, macam-macam sholatnya. Kalau yang wajib jangan ditanya, itu sudah otomatis sudah. Nggak ada orang sholat qobliyah johor, sholat johornya pulang, nggak ada. Ada orang sholat johor nggak qobliyah begitu. Nggak ada orang, lu nggak sholat tarawih, udah aku tarawih isya, nggak usah sholat isya, dah tarawih aja gitu, nggak ada. Ada orang sholat isya habis itu pulang nggak sholat tarawih. Nggak ada orang sholat tarawih doang isya kagak, nggak ada. Ada puasa Senin Kamis Ramadan kagak, nggak ada ceritanya. Ya orang tuh kalau puasa Ramadan rajin, insya Allah puasa Senin Kamis dia bisa kerjain. Tapi kalau puasa Ramadan aja dia kagak kerjain, apalagi yang Senin Kamis, yang udah kagak bakalan, jauh. Ya. Jadi dia datang dengan sholat dia, puasanya. Tapi wayati qad syatama hadza wa qadhaba hadza. Ya, tapi dia juga mendatangkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia sering nyaci maki orang, menghina orang, jelekin orang, lalu menuduh orang berzina dan lain sebagainya. Lalu wa akala mala hadza, dia juga memakan harta orang. Anak yatim dimakan, harta saudaranya dimakan, apaan aja pokoknya. Harta yang bukan haknya dia dimakan, yang merupakan milik orang lain. Lalu kemudian dia juga menumpahkan darah. Lalu kemudian dia suka menyakiti dengan memukul dan lain sebagainya. Maka kemudian
nanti hal tersebut akan dituntut dari kebaikan-kebaikan dia. Itu makanya nih hadirin, yang saya bilang hati-hati kita nih jangan merasa aman aja. Banyak hal-hal yang Nabi itu udah buat garis tapi kita masih ngerjain. Tapi kita merasa nggak ada masalah. Hati-hati hadirin rahimakumullah. Ya, hati-hati. Itu kalau orang merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan dia nggak redo, di akhirat urusan ntar. Hati-hati. Kalau kita buka nih emang banyak yang kena, banyak yang kena. Tapi mau bilang apa? Emang mesti kita katain juga. Mau. Bikin gajlugan di jalanan banyak banget. Ini hadirin rahimakumullah. Apapun alasannya. Kalau gajlugan kebanyakan banyak di jalan, perut sakit, mules kita lewat. Belum lagi tukang gerobak, kang somai yang bawa dorongan, gajlugan udah bulat-bulat banget lagi begitu. Ya Allah, kita juga naik motor juga, baru 2 meter udah ada gajlugan lagi. 2 meter gajlugan lagi. Kotak itu gajlugan pakai batu bata. Kadang-kadang sakit kita lewat. Motor pada kendor umurnya, udah buruk gitu. Oh alasan itu pada ngebut di jalanan, ya boleh ente bikin gituan, tapi yang bener bikinnya, jangan kebangetan apa? Kebangetan patah banget, bulat begitu, itu kasih biar ngelandai, kan terus abis gitu kasih cat, biar kelihatan ini ada polisi tidur, gajlugan gitu bilang begitu, hadirin rahimakumullah. Itu kalau orang yang itu jalanan bukan punya kita, itu orang udah pada wakaf itu jalanan, itu udah punya umum. Emang diwakafin buat apa? Anak-anak pada main, ketabrak. Siapa suruh anak-anak main di jalanan? Main galasin di jalanan. Bukan tempat main, main itu di lapangan. Itu tempat orang lewat. Makanya Nabi dulu waktu sahabat pada ngomong masalah dunia di masjid kan diomelin sama Nabi. Kalau ngomongin urusan dunia jangan di masjid, sono kita. Dia pada ngobrol di pinggir jalan. Sahabat tuh. Akhirnya Nabi ngingetin lagi, hak-hak daripada pejalan kaki dihormatin. Jangan sampai orang yang pada lewat gara-gara kita nongkrong mereka pada, apalagi yang nongkrong iseng-iseng cewek lewat ya dah, cuit macam-macam aja. Ya kita juga nih masa nafis masih muda begitu, kalau nongkrong ada cewek lewat ya iseng aja mulutnya gitu. Ya begitu hadirin rahimakumullah. Nabi ingetin, ini jalanan, hormatin hak pejalan. Jangan sampai udah kalian tadi di masjid udah kita suruh pindah ke jalanan. Udah itu ganggu orang yang pada mau lewat. Itu jadi masalah lagi, itu hak jalanan. Itu hadirin rahimakumullah. Bukan nggak boleh bikin, boleh, cuman bikinnya pakai aturan, jangan kayak orang balas dendam. Jangan sampai orang lewat situ kita disumpahin gitu. Gue sumpahin dan bikin gajukan biar setruk gitu kan. Nah kalau yang nyumpahin seorang, yang lewat sehari 100 orang aja kan ada. Belum ada orang lagi bunting, keguguran gara-gara gajlugan. Apa nggak kesel tuh lakinya? Emang punya anak udah susah gara-gara lewat gang tabak nih gue. Bini gue keguguran, nggak kelihatan tuh gajlugan, perangkap. Gang tabak sono bukan sini, sono. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kayak begitu. Itu mesti dipikirin. Air genteng kita jatuh ke jalanan, jatuh ke tetangga, itu kan nggak boleh juga semua. Harusnya jatuhnya kemana? Ke rumah, pakein talang. Kalau itu kan kagak udah, gelojorin aja, nah jalanan biarin aja kan itu kadang-kadang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puunan yang kita tanam udah pada ke jalanan, ke rumah tetangga pada itu potong-potongin. Jangan nyampe orang lagi lewat, enggak. Palanya kesaruk batang puhunan. Udah gitu mau ditebang galak lagi. Ngapain lu tebang-tebang RT? Ini puhunan gua gitu. Ada yang begitu galak. Hadirin rahimakumullah. Tuh tolong diperhatiin. Jalanan emang udah kecil, jangan dikejar sempit itu jalanan. Nanam pot lah di jalanan gitu. Kalau ente mau nanam puhunan, tanam di dalam rumah, itu rumah ente. Di jalanan itu bukan punya ente, itu punya orang umum. Gitu. Kita naik motor amprogan 2 susah, mau ngepinggir ada pot. Ada lagi zaman sekarang orang got diurung, pagarnya maju,
No, orang sono no. Bekasi Utara. Iya, maju dia jadi teras. Nah, got kan lumayan tuh, ada barang 30-40 cm ada itu ya. Diuruk sama dia. Gitu. Uruk, habis itu pagarnya maju ke depan. Nah, got masuk ke rumahnya jadinya gitu kan. Ya Allah, ya, ini belum jadi ngomongnya koruptor mulu, koruptor deh. Nah, lo belum jadi pejabat itu udah korupsi tuh. Jalanan lo ambil, masih lo uruk juga, lo ambil akuin pagar. Hadirin rahimakumullah. Kalau ngomong lagunya kayak bener. Hadirin rahimakumullah. Ini kadang kita ngelakuin tapi kita nggak berasa kayak begitu. Ya. Sama kayak kita kadang lihat orang mabok, orang zina, kesannya kita mandang mereka orang nggak bener tuh. Padahal dosa kita ngomongin orang, gibahin orang dan lain sebagainya. Itu juga bahaya. Itu kan bisa makanin kebaikan. Kama takul narul al-hatabah, sebagaimana api memakan kayu bakar. Cuman kita nggak berasa tuh. Kalau mereka sih pada mabok urusannya sama Allah. Ya, kalau dia sakit dia taubat, Allah ampunin, selesai urusannya. Nah, kita ngomongin orang, ya itu minta maaf dulu, minta maaf, minta ridho. Ini yang repot. Gitu. Tapi kadang kita merasa kita udah paling bener. Dan ngomongin orang mulu kerjaannya. Yang begitu kan nggak bener banget orang sampai mabuk mulu dia, gitu ngomongin ini dan sebagainya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya nanti ada model gitu suka mencaci, ya mencaci orang, menuduh orang, lalu menganiaya orang, yang ngambil harta orang pada semua, yang ngutang nggak dibayar-bayar dan lain sebagainya. Itu yang jadi masalah. Ya di akhirat itu yang saya pernah bilang dulu. Ya gara-gara bakwan kita bisa masuk neraka. Bakwan masih SMP atau waktu SMA kita makan bakwan di kantin, ya, makan 5 ngaku 3 kan gitu. Itu kan hampir tiap hari begitu. Itu kan urusannya nggak kelar itu di dunia, di akhirat lanjut gitu. Jangan sampai gara kita udah mau masuk ke surga, Pak, ada urusan bakwan belum kelar gitu. Panggil lagi. Bakwan apaan? Nih dulu lu makan bakwan itu, bakwan 5 ngaku 3. Yang 2 lu kagak bayar. Berapa kali itu begitu kan gitu. Jadi hadirin rahim, ini yang dibilang orang-orang yang muflis itu yang model begitu. Emang kebaikannya banyak, tapi nanti kebaikan yang dia lakukan nggak cukup buat bayar kejahatan yang pernah dia lakukan. Bayangin, pergi haji 5 kali, umroh 20 kali, korban, pokoknya rajin nyumbang maulid. Cuman kerjaannya nyakitin orang, ini pada ngajar, nipu orang dan lain sebagainya. Itu hadirin rahimakumullah. Ya, itu mesti diperhatiin. Ya mohon maaf kalau kita naik motor ada yang orang kenal potnya nyaring banget, ya kan? Puyeng kita dengarnya, ya kan? Itu apa yang nggak jadi dosa itu? Kita repot itu ntar minta ituannya, minta redonya mana? Anaknya lagi tidur, wah, nangis kaget. Itu udah brengsek banget orang naik motor baring. Makanya kan sering ada deh, kenal pot bising dilarang lewat jalan ini, gitu. Akhirnya ngawe engkot dia. Itu hadirin, itu juga tuh yang kayak begitu mesti kita pikirin juga, hadirin rahimakumullah. Jadi bakal ada hitungannya. Mama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, lalu syarran yarah. Kebaikan sebesar biji zarah bakal dilihat. Kejelekan begitu juga. Itu jadi yang mencari keadilan di dunia nggak bakal ketemu. Keadilan adanya di akhirat. Yang sekecil-kecil apa itu nanti ada catatannya semua. Itu makanya hadirin rahimakumullah. Dan Nabi ngingetin muflis orang yang bangkrut nanti di akhirat. Ya, jadi dituntut dia dari amal-amal kebaikannya, ya, untuk membayar dosa yang pernah dia lakukan. Makanya kita hadirin, kalau di dunia sendal kita hilang, motor kita hilang, terus kemudian bagian warisan kita diakalin sama saudara. Ya, ditipu orang, bisnis, apa aja semuanya itu harta nggak kemana-mana, itu tetap ada. Di mana nanti kita bisa nuntut? Di akhirat, gitu. Sekarang saya tanya, misalkan bapak nih ada punya saudaranya waktu bagi waris curang, ya kita dibagi dikit dia ambil banyak. Nah giliran nanti di akhirat, ya urusannya belum kelar tuh sama kita, ya tahu-tahu abang kita masuk surga, kita masuk neraka. Tapi
Kalau kita menuntut harta kita dulu di dunia yang diakalin sama saudara kita, kebalikan. Dia masuk neraka, kita masuk surga. Kira-kira apa yang kita lakuin? Hadirin, coba. Apakah kita rela masuk neraka, biarin dah abang gue masuk surga? Apa kita mau nuntut? Enak aja dia. Itu nggak bisa dia masuk surga enak-enakan. Biar dia masuk neraka, gue yang masuk surga. Kira-kira kalau kayak gitu kita bakal gimana? Kita tuntut nggak? Iya gitu. Ente udah ngeliat neraka orang digencet-gencet dulu, serem banget. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kondisi kayak begitu orang itu akan mikirin dirinya. Kan ada kisahnya. Atau kita udah baca belum? Kayaknya udah dah. Ketika seorang bapak datang kepada anaknya, dia minta tambahan amal karena amalnya kurang. Ini anak dia ngurusin dari kecil. Dia ngasih makan, ngawinin, dia ngawinin, kontrakan dijual, udah gitu kontrakan ditempatin, habis kontrakan bapaknya. Nah ketika di akhirat bapaknya kurang kebaikan dikit, dia minta sama anaknya nggak mau ngasih, Pak, mohon maaf Pak, saya juga masih kurang ini amal. Gitu, bapak minta aja mau mak sono dah. Gitu. Dia datang sama bininya, minta. Ya Allah bininya dulu disayang banget, ya Allah emas berapa aja dibeliin, apaan, ya semuanya dikasih. Nah giliran mati suaminya bilang, Neng abang kurang kebaikan dikit doang, Neng bagi apa dikit aja. Kata bini, ya Allah bang mohon maaf dah bang, saya nggak bisa bagi, saya aja masih bingung cukup apa kagak, bisa masuk surga apa kagak dengan amal saya. Jadi nggak bisa kayak gitu ya, berat. Tapi ada satu kisah, ini orang karena emang orangnya pemaaf, waktu di dunia emang diakalin orang, sabar aja dah. Anaknya gemes banget, bini bang ya Allah bang, itu udah ajarin aja dah, nggak apa-apa dah. Ada yang model gitu tuh orang, sabar. Apa kita gergetan kadang-kadang, sabar. Sampai di akhirat begitu juga. Ya Allah ajarin dah, gue masuk neraka, sianan dia udah enak di sorga, gara-gara gue ambil kebaikannya dia masuk neraka. Udah biarin dah, dia masuk sorga, saya masuk neraka. Nah Allah pas ngeliat itu, ada orang ini banget ya, bahasa kita belum banget ya orang. Baik banget nih orang sampai kayak begitunya, dia masih rela masuk neraka, yang penting tuh orang masuk surga biarin kesianan. Akhirnya kata bilang dah, panggil dah sini dua-duanya suruh kemari dah. Kenapa? Udah ini orang dua-duanya suruh masuk surga aja dah katanya gitu. Ya karena kayak, tapi itu jarang-jarang itu Ustaz Samsudin, kuning atuh dari 1 miliar orang atuh doang tuh yang modelannya begitu, susah. Itu bukan 1000 lagi, 1 miliar. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian faiza faniyat hasanatu, dan apabila udah habis kebaikan-kebaikan dia itu, sebelum terbayar ya atas dosa-dosa dia semua, maka nanti akan diambil dari kejahatan orang itu diberikan kepada dia. Gitu. Ya jadi begitu. Jadi kebaikannya udah habis, masih ada urusannya belum kelar, dosa orang dipindahin sama dia. Saya nggak pernah berzina, tapi gara-gara emang dosanya dia banyak, ini dosa yang zina dipindahin ke dia dianggap. Itu jadi kayak begitu, hadirin rahimakumullah. Makanya kalau punya urusan sama orang, selesaiin di dunia, ya. Lalu kemudian orang itu akhirnya diapain? Dilempar ke dalam neraka. Ya fanas'alullaha ta'ala ayyuwaffiqana litaubati yuthabbitana 'alaiha. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita untuk bisa bertaubat dan memantapkan kita di dalam taubat yang kita lakukan. Fa inna sabata 'ala taubah asyaddu minat taubah. Karena sesungguhnya orang yang mantap, ya, orang yang istiqomah di dalam taubat itu artinya dia taubat tapi nggak pernah ngerjain lagi perbuatan dosa. Istiqomah di dalam taubat dikatakan asyaddu minat taubah. Itu lebih berat, lebih sulit dibandingkan dengan taubat itu sendiri. Artinya menjaga taubat kita biar nggak berbuat maksiat lagi itu lebih susah, lebih berat daripada kita bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaganya itu ya itu lebih berat. Ya ini makanya hadirin, ya kayak model masjid. Kita bikin masjid gampang, minta duit, dana gampang jadi. Yang susah apa? Yang susah ngerawatin. Ya, ngerawatin. Kadang ada musola masjid baru direnovasi, dibangun udah bocor. Kadang udah bocor gak dibenerin sama dia. Ya kan? Akhirnya pada jelek kelihatan gitu. Ngerawat yang susah. Ya, jadi itu hadirin jamaah rahimakumullah.
Ya disuruh begitu. Waqala Muhammad bin Sirin rahimahullah taala iyyaka an ta'mala sya'an minal khairi summa tada'ahu fa innahu ma min ahadin taba summa raja'a fa aflaha. Ya berkata Muhammad bin Sirin, semoga Allah merahmati beliau, berhati-hatilah kalian di dalam berbuat satu kebaikan. Lalu habis itu kalian berhenti mengerjakan kebaikan itu. Kita ini udah biasa nih melakukan kebaikan, udah biasa ngaji, udah biasa. Lalu kemudian kita berhenti tuh dari pekerjaan yang baik tadi. Kenapa? Ya ini dikatakan fa innahu ma min ahadin ta'aba summa raja'a fa'afla. Maka sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dia bertaubat dari berbuat jelek. Artinya dia udah nggak berbuat jelek lagi dah. Dia udah berbuat baik terus dan nggak pernah berhenti untuk berbuat baik. Ya. Kemudian habis itu dia udah taubat, lalu kemudian balik lagi ngerjain maksiat, orang begitu bakal bahagia, bakal senang. Ya, nggak ada. Beliau bilang nggak ada orang ya yang bertaubat lalu kemudian dia berbuat maksiat lagi, itu orang bakal senang hidupnya. Ya. Orang kalau udah taubat masih berbuat maksiat lagi nggak akan senang. Artinya apa? Hati-hati kalau udah taubat, udah istiqomah, jangan kemudian ngulangin lagi perbuatan itu. Nih hadirin, ya kalau bisa, walaupun dalam riwayat yang lain ada orang taubat, entar maksiat lagi, entar taubat lagi, entar maksiat lagi, entar Allah masih ngampunin gitu. Cuman khawatirnya begitu, gampang dah, besok kita taubat aja lagi, kan gampang gitu. Jadi kayak begitu, dianggap enteng, dianggap remeh. Nih hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah gitu. Saya pernah baca satu kisah, ada orang yang hidup zaman sekarang. Ya. Tinggalnya di Madinah. Ini seorang suami, istri punya anaknya masih kecil, umur 7 tahun, anaknya budeg sama tuli, bisu sama budeg. Jadi nggak bisa ngomong sama budeg, bolot. Ya, budeg sama bisu. Gitu. Nah ini anaknya umur 7 tahun. Ini bapaknya nggak bener nih kerjaannya. Ya. Kerjaannya nggak benar. Kalau malam masih nongkrong mulu sama teman-temannya, pulang kelaheban gitu. Ya, bayang kagak gitu. Ya gitu. Ini kerjaannya begitu. Ini anak yang umur 7 tahun dibilang, dia minta bapaknya itu sembayang, Mbak, sembayang. Pakai bahasa isyarat gitu. Pakai bahasa isyarat nih anak. Ya bapaknya mah ngerti, namanya anak yang nggak bisa ngomong, pakai bahasa isyarat disuruh sembayang. Ya, akhirnya bapaknya diem aja nih, anak nyuruh sembahyang. Akhirnya nih anak dia ambil wudhu, dia sembahyang di depan bapaknya. Disuruh aja Pak sembahyang, gitu. Pakai isyarat lagi. Akhirnya karena yang minta anaknya, bapaknya yang tadinya dia lagi udah mau jalan sama teman-temannya, kan ada orang begitu. Seorang suami udah punya bini, udah punya anak, masih aja demennya kumpul tuh sama teman-temannya tuh. Malam pulang jam 2 baru pulang. Ada nggak ada model di sini yang begitu? Ya. Ya maksudnya kalau kita aja kalau udah punya bini, udah punya anak, ya ngumpul bukan nggak boleh, boleh aja. Cuman batasin, udah kita udah punya bini, udah punya anak, itu jangan malam-malam pulang, jam 11 pulang. Nah ini kadang-kadang ada kan pulang jam 2, jam 3 baru pulang. Besok ikut ada komunitas. Biasanya ini yang komunitas nih, radio. Komunitas radio apa radio? Itu dah kadang-kadang tuh ya Allah. Kalau datang kondangan tuh komunitasnya banyak tuh. Kondangan kagak makan mulu kerjanya. Ya, saya udah ngelihat modelan begitu. Udah datang tuh kalau ngawinin buat teman kita besok kawinan nih, manggil pamilis. Wah, udah tuh. Komunitasnya datang tuh. Wah, banyak tuh motor. Wah, ini orang dari mana? Banyak tuh. Dari mana aja datang. Itu nggak ada yang pulang, nongkrong aja denger dangdut. Emang hobinya begitu, namanya juga grup-grup radio kan gitu dulu. Penampilannya kayak anak-anak tahun 70 yang celananya bawahnya lebar. Kalau ada anak kucing ngumpet gak kelihatan di situ. Lagunya udah tua itu ya Allah. Ya pakaian gitu yang apa? Yang kerahnya lebar. Kan kerah lebar kan tahun 70 tuh kerah lebar. Ya ceritanya ya Allah itu.
Lagu begitu dah. Kondangan kagak kondangan, kadang duduk makan habis dengerin orang nyanyi, makan somai habis, makan ini habis, makan aja kerjaan. Nah, mau bilang apa lah, emang temennya diundang. Datang ya, nah namanya diundang dia datang. Nah, salah tuan rumah nggak nyiapin makanan yang banyak, udah tahu pasukan bodrek, makannya banyak kan gitu. Kondangan kagak. Itu hadirin. Nah kita ini hadirin, ini kalau udah punya anak, udah punya bini, ya paling kagak pikirin juga itu, jangan, ya boleh-boleh aja kita berteman. Cuman kalau udah punya anak, udah punya bini, paling kagak dibatasin juga tuh waktunya. Nggak sering-sering, kalau dulu ya sebulan sekali dah gue nggak bisa. Sekarang gue udah repot nih punya anak, punya bini, urusan gue. Tapi tetap didatang ntar kapan waktu datang. Itu namanya sama temen lama kan gitu. Seperti itu. Nah ini orang begitu. Akhirnya anaknya ngajak sembahyang. Akhirnya dia sembahyang dah dekat masjid. Dia bilang enggak. Kata anaknya enggak. Saya maunya sembahyangnya di Masjid Nabawi. Itu maunya di Masjid Nabawi. Akhirnya nih bapak ngikutin dah tuh anaknya di Masjid Nabawi sembahyang. Ya sampai dia ngeliat anaknya kayak gitu. Akhirnya dia merasa malu juga. Anak gue udah tua begini. Ya masa nih anak gue yang umur 7 tahun ini bener banget. Gue disuruh sembahyang biar bener. Ini bapak umur udah tua begini. Lagunya masih kayaknya. Akhirnya dari situ kemudian dia jadi insaf, jadi sadar, dia taubat dah tuh. Yang ngumpul-ngumpul begitu sama teman-teman. Kadang-kadang temennya bokek semua lagi. Ya Allah, nggak punya apa-apa. Kalau datang rokok kita yang ngeluarin. Ya, makanan nggak ada yang punya, bawa nongkrong, dah gitu. Kadang-kadang ya Allah. Rokok atuh rame-rame, ya Allah. Rokok atuh rame-rame udah susah banget hidup begitu. Rokok atuh rame-rame. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya artinya ngumpul-ngumpul yang nggak banyak manfaatnya. Makanya tinggalin tuh kalau ngumpul-ngumpul yang nggak mendatangkan manfaat buat kita, tinggal udah. Jangan sering-sering ngumpul yang begitu. Apalagi kalau ngumpul kita ngerugiin kita mulu, ya aduh mau ngapain. Kata gue, lu rumahnya lu muka lu seger banget, apa anak lu belum bayarannya, minjem duit juga dong. Ya ada berteman begini mulu, minjem duit mulu kerjaannya. Ya sih. Temen nyusahin begini, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi begitu. Ya kita nolong temen sih boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Cuman paling kagak begitu. Kita tuh kalau yang namanya bergaul tuh biar ada timbal balik, enak jadinya. Ya, berteman begitu. Kita datang ke rumahnya nih, Lebaran, kita bawain dia makanan. Nah besok dia datang ke rumah kita bawa makanan juga. Begitu, kita kirimin dia makanan. Besok kan nggak lama-lama dikirimin lagi kita. Nih ada kita ngirimin mulu, dia nggak pernah ngirimin kan gitu. Begitu, itu yang namanya orang saling cinta gitu, saling memberi, saling ngasih. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi ini disuruh orang khawatir tuh, orang kalau udah taubat kemudian berbuat maksiat lagi, ini orang nggak bakal bahagia. Ya. Artinya nggak bakal bahagia, ini orang bisa nanti terjerumus terus-terusan berbuat maksiat. Akhirnya taubat dia yang awal itu nggak ada gunanya buat dia. Ini hadirin rahimakumullah. Fayan bagi li tabi ayajan ajalahu baina ainaihi likai yathbuta ala taubah. Maka ya seyogyanya bagi orang-orang yang bertaubat itu untuk menjadikan ajal kematian itu ada di depan matanya. Gitu. Kenapa? Biar dia bisa mantap di dalam bertaubat. Jadi yang dipikirin, waduh, gimana kalau gue besok mati ini kayak gini. Jadi begitu yang dipikirin. Kalau mati gimana? Itu jamaah. Jadi biar apa? Biar kalau udah taubat mantep, nggak akan kembali berbuat maksiat. Jadi disuruh begitu hadirin. Wa yatafakkara bima madha min dzunubihi wa yukthiral istighfar. Dan juga hendaklah dia banyak berpikir, ya direnungin, dipikirin tentang dosa-dosa dia di masa yang lalu. Ya di masa dulunya dia sering begono, sering begini, sering berbuat maksiat dan lain sebagainya. Ya yang dulu kalau emang kita taubat Allah ampunin. Sebesar apapun dosa kita masih Allah ampunin. Walaupun kita kerjaannya nongkrongnya di Keramat Tunggak dulu masih muda, atau di Taman Lawang. Ya. Dulu misalkan nih. Tapi pas udah tua dia nyesel. Ya dia taubat. Ya selama dia bisa mantep taubatnya, Allah ampunin semuanya masih. Ya Allah ampunin dosa zinanya dia, dosa maboknya dia, itu Allah ampunin. Selama urusannya sama Allah gampang. Tapi kalau yang repot tuh yang tadi saya bilang,
urusan sama manusia. Ya, urusan sama manusia nih yang kadang kita nganggap itu dosanya kecil, padahal dosanya gede dan itu sering kita lakukan. Ya, jadi disuruh memikirkan ya, dosanya yang masa lalu, lalu kemudian memperbanyak dari istighfar, mohon ampun. Wa yashkurullaha ta'ala ala dzalika, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal itu, atas hal di mana dia bisa melakukan itu, bisa bertaubat, ya dia bisa mengenang dosa-dosa dia yang lalu sehingga dia nggak kembali berbuat dosa. Bersyukur dia bisa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur. Wa ala ma razaqahu min at-taubah wa waffaqahu lidzalika wa yatafakkara fi thawabi yaumil qiyamah. Ya juga dia bersyukur juga atas karunia taubat yang Allah berikan buat kita. Pada hakikatnya semua kita itu kalau taubat itu yang gerakin semuanya Allah semuanya. Makanya kita minta sama Allah tuh agar kita diberi taufik hidayah, ya, husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Minta terus sama, dan Allah tuh yang ngasih itu. Ya, dan Allah mau ngasih itu kalau kita mau berusaha. Gitu. Misalkan kita nih, wah mudah-mudahan ntar gue dapat taufik hidayah dari Allah, tapi nggak pernah ke masjid, nongkrong aja kerjaan. Kira-kira dapat taufik hidayahnya di mana? Ya pokoknya sekali-kali, sebulan sekali dah, atau sebulan 2 kali, atau 2 bulan sekali datanglah. Kali aja giliran satu waktu di pengajian masuk nih, ya pengajian masuk ke hatinya. Nih Ustadz nyinggung gue apa nih? Ini gue banget nih begini. Akhirnya Allah gerakin hatinya. Ya, akhirnya dia mikir bener juga Ustadz ya. Udah besok lah gue mau jadi orang bener ah. Begitu hadirin. Tapi kalau dia nggak pernah nongkrong sama orang-orang baik, kerjaannya nongkrongnya memang begitu-begitu mulu, ya susah juga dapat taufik hidayah. Kalau bukan memang Allah memang milih dia menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap harus dicari itu. Ya jalannya biar ketemu. Bagaimana caranya? Nih hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, atas rezeki karunia Allah dari taubat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah di dalam taubat, lalu kemudian bisa memikirkan tentang balasan pahala yang bakal didapat nanti pada hari kiamat kalau kita berbuat baik. Fa inna man tafakkara fi thawabil akhirah raghiba fil hasanat. Maka sesungguhnya mereka yang banyak memikirkan, ngerenungin tentang ganjaran kebaikan nanti di akhirat dengan sebab apa yang kita lakukan di dunia, itu orang akan girang, gembira untuk berbuat baik. Gitu, aku semangat ah. Kenapa? Ntar kalau gue berbuat baik, pasti ntar di akhirat dapat kebaikan juga, bisa masuk surga. Nih hadirin rahimah. Nah ini momennya nih mau korban. Ini mau korban nih, momen kita berbuat baik. Ya kapan lagi korban, setahun sekali, ini masih sebulan lagi nih korban. Ya dari sekarang dah tuh pikirin. Ya enggak? Korban. Kira-kira ada enggak di antara kita yang seumur-umur hidupnya belum pernah korban sama sekali? Yang korban dah besok. Itu. Ya begitu, bagi-bagi rezeki ya, orang. Ya ini hadirin rahimakumullah. Kan dalam satu riwayat Nabi bilang, ada 4 kunci surga. Satu diantaranya kata Nabi, apaan? Suka ngasih makan orang yang lapar. Artinya ini orang menjadi orang yang dermawan, ya, yang ngasih sedekah, ngasih makan orang, itu kunci itu untuk bisa masuk surga. Kayak korban kan kita ngasih makan orang. Sekarang begini, kalau di sini patungannya 3,5 juta. Ya, kalau kita beli daging di pasar 3,5 juta, kira-kira kita kuat tuh panggul. 3,5 juta beli daging di pasar. Tapi kalau kita korban 3,5 juta, saya tanya di Masjid Al-Muawanah, kalau ikut gabungan 3,5 juta, dapat berapa kilo dia daging yang korban? Gitu. Ya, sebanding nggak dengan duit yang dikeluarin? Pasti kagak. Paling berapa kilo dikasihnya? 3 kilo, 4 kilo. Ya. Paling top 5 kilo. Gitu. Udah. Ya kalau dibeli di pasar 5 kilo berapa duit? Itu hadirin paling 750.000 berapa?
jauh sama duit yang nah itu namanya dianggap berbaik. Itu ya salah satu kunci ya. Wa man tafakkara fil iqab in zajara anis sayiat. Maka barang siapa yang memikirkan tentang siksaan balasan dari perbuatan dosa ya nanti di akhirat, maka itu akan mencegah dia dari berbuat maksiat gitu. Jadi dipikir, ya Allah, kalau gue berbuat dosa antar gue bakal diazab di akhirat, bakal dihukum di akhirat. Makanya dengan berpikir seperti itu, dia akan cenderung berbuat baik dan menjauhkan diri dari perbuatan jahat, perbuatan. Hadirin rahimakumullah, itu aja taklim kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon pada Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, kesehatan badan kita, dan luasan cita tilikania. Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, izin nanti saya nggak makan lagi ya. Saya mau ke Cisarua langsung nih malam. Kan anak saya kemarin di pesantren tuh hari Kamis sakit, panas sudah 4 hari. Jadi disuruh bawa pulang. Takutnya kan DB, ini lagi musim nih kan. Alhamdulillah kemarin periksa darah. Alhamdulillah sih bukan DB. Jarang makan dia di pesantren katanya. Jadi HB-nya rendah. Makan ngantri Pak, katanya nggak makan, orang kagak makan lemes. Akhirnya ke dokter tuh, ya udah enakan ya malam. Oke, malam ini saya mau anterin pulang nih langsung. Pesantrennya di puncak sana Ciawi. Jadi ntar saya nggak pakai makan lagi dah. Kalau emang ada bungkusin aja dah gitu ya. Maksudnya begitu maksudnya. Terus kita makan di jalan tol, kalau nggak di puncak kan ada yang kosong tuh, ada kebun teh kita gelar tiga aja di sana terus bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma silana fi rizqi wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا رب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله أحد لمن صلى الله عليه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا وصاب من ذنوبنا ورحمة رجينا من أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربيانا صغارا وبارك في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.